Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mendiskusikan materi yang berhubungan kepada modul 4 terkait dasar nilai selain nilai pasar menurut SPI 102. Oke, kita mulai dari pemahaman nilai pasar dan nilai selain nilai pasar sebelum kita masuk kepada materi yang memang mengatur beberapa dasar nilai yang diatur oleh SPI 102. Dasar nilai itu secara keseluruhan dibagi di dalam dua kelompok. Yang pertama kelompok dasar nilai saja atau bukan kelompok ya, tapi yang pertama itu adalah nilai pasar pada SPI 101 dan Anda telah mempelajarinya. Dan sekarang ada satu lagi yang kita kenal dengan kelompok. Nah, ini baru kelompok nilai selain nilai pasar yang diatur di dalam SPI 102. Kalau nilai pasar itu full diadopsi dari internasional, dari IVS ya. Sedangkan nilai selain nilai pasar, kita sebagian mengadopsi dari IVS, tapi kita juga mengadopsi dari standar-standar lainnya. Salah satunya adalah standar ya, standar penilaian yang dikenal dengan Red Book dari Inggris atau yang disebut juga dengan standar dari IRSGS atau RICS. Oke, jadi nilai itu sebenarnya bisa dibagi kepada dua kelompok, ada nilai pasar. Jadi kalau dibilang dengan nilai pasar, itu seyogianya nilai itu terbentuk dari data-data pasar. Dan objeknya itu memang adalah sesuatu yang dapat diperjualbelikan, ditransaksikan di pasar. Dan berbeda dengan nilai selain nilai pasar. Nilai selain nilai pasar mungkin objeknya itu memang tidak sesuatu yang lazim dan bukan gampang atau tidak ada pasarnya. Memang dia bukan untuk diperjualbelikan. Contohnya seperti Monas seperti itu. Dan datanya juga itu tidak persis harus bisa kita peroleh dari pasar. Apa-apa saja itu nilai itu? Mari kita lihat pada slide berikut ini. Oke, jadi di sini kalau kita lihat ada sekitar 19 ya dasar nilai atau jenis nilai pada SPI 102. Anda bisa lihat di bagian ketiga SPI 2018. Sebaiknya Anda memegang SPI-nya sehingga Anda mudah untuk melihatnya secara langsung. Dari 19 nilai ini mungkin tidak seluruhnya saya akan jelaskan satu persatu, ataupun kalau saya jelaskan tidak sedetail, mungkin ada bagian-bagian yang memang perlu disampaikan secara detail. Yang pertama ada namanya nilai asuransi. Ya, sama dengan judulnya asuransi, berarti dia untuk kepentingan asuransi. Jadi nilai asuransi ini ada dua diatur di dalam SPI. Pertama, yang nomor satu, ya, dan yang kedua itu adalah nomor 7, nilai pembangunan kembali. Ya, nilai asuransi dan nilai pembangunan kembali. Keduanya bisa dipakai untuk kepentingan atau tujuan asuransi. Tergantung nanti perjanjian perusahaan asuransinya dengan perusahaan yang mengasuransikan. Apa perbedaannya? Sekilas perbedaannya, kalau nilai asuransi itu ya seperti kita mengasuransikan mobil, kendaraan yang kita kenal dengan total loss. Jadi kalau kita misalnya mengcover dia, oh satu mobil kita cover misalnya 200 juta, maka insuran akan membayar 200 juta. Kalau mobil itu terbakar atau mobil itu hilang dan sebagainya. Padahal dengan 200 juta, oh mungkin nggak dapat lagi tuh membeli mobil seharga 200 juta seperti yang kita punya. Ya, itu kita sebut dengan nilai asuransi. Tapi agak berbeda dengan nilai pembangunan kembali. Ini nilai asuransi juga, tetapi dia dikenal dengan istilah apa? Reinstatement value. Nilainya itu adalah uang yang akan diperoleh ya orang yang memang mengcover barangnya dengan asuransi, dia akan memperoleh yang nanti seperti apa yang dia peroleh dari apa yang hilang. Sehingga kalau itu biasanya untuk pabrik ya, pabrik
atau ya pabrik. Jadi pabriknya misalnya terbakar atau habis ya, eee, maka itu, pihak asuransi kalau perjanjian yang menggunakan nilai pembangunan kembali, itu akan mengganti dari biaya pembersihan, dari biaya pengosongan, pembangunan, dan sebagainya. Kalau dia memang harus diganti baru. Tapi kalau dia bisa diganti bukan dengan barang baru, itu juga oke, nggak ada masalah. Sepanjang dia ada barangnya seperti kondisi semula. Jadi perbedaannya yang kedua ini itu adalah kebutuhan uang untuk menjadikan dia seperti semula lagi, apa yang hilang dari si pemiliknya. Itu disebut dengan nilai pembangunan kembali. Sehingga perhitungannya ada memasukkan unsur-unsur seperti eh, pembongkaran, udah itu bunga dan lain sebagainya. Kalau dia memang harus diganti baru, dia harus dihitung menggunakan reproduction cost new. Oke, yang kedua nilai dalam penggunaan. Kalau nilai dalam penggunaan ini populer dulunya itu untuk kepentingan apa ya, laporan keuangan aset daerah. Tapi sekarang nilai dalam penggunaan ini juga itu populer digunakan untuk adanya penurunan nilai aset kalau kita menghitung dalam keperluan akuntansi atau laporan keuangan. Jadi dia diatur di dalam PSAK 48 ya. PSAK 48 ini kan standar akuntansi keuangan ya, yang mengatur tentang penurunan nilai. Jadi kalau misalnya nilai bukunya lebih tinggi dari nilai pasar atau nilai wajar, maka itu harus dites oleh manajemen, oleh pemiliknya. Nah, mengetesnya itu dipakailah salah satunya nilai dalam penggunaan atau istilah di standar akuntansinya adalah nilai pakai ya. Jadi nilai dalam penggunaannya adalah nilai untuk kepentingan si pengguna tertentu itu, makanya penghitungannya sering menggunakan arus cash flow ya. Jadi nilai itu adalah nilai bagaimana dia digunakan, manfaatnya itulah yang menjadi nilai dalam penggunaan. Oke, nanti Anda bisa baca di SPI lebih lanjut. Yang ketiga nilai investasi. Kalau nilai investasi ini berhubungan kepada seorang investor. Ya, contohnya itu ada investor, ya, dia mendapatkan kesempatan untuk membeli sesuatu atau properti. Misalnya propertinya hotel. Investornya ini memiliki jaringan hotel di mana-mana. Lalu dia mendapat kesempatan untuk membeli hotel. Ada orang menawarkan hotel. Maka dia panggil penilai, coba nilai ya hotel yang mau saya beli ini sesuai dengan kepentingan saya, lihat kepentingan saya. Karena dia seorang investor yang memang memiliki usaha perhotelan, maka ada hal-hal yang nanti itu memberikan manfaat lebih kepada dia ketimbang yang membelinya itu yang nggak punya hotel gitu. Sehingga ya yang mempunyai hotel ini meminta penilai mengeluarkan nilai yang kita kenal dengan nilai investasi, asumsi-asumsinya menggunakan kepentingan yang punya hotel, dan potensi nilainya itu lebih besar dari nilai pasar jadinya. Ya, sehingga dia punya bargaining untuk membeli hotel itu. Ini kejadian seperti ini contoh ya, seperti Facebook membeli WhatsApp dengan harga mahal. Akhirnya Facebook berhasil kan, setelah dia menguasai WhatsApp meskipun dengan harga mahal, maka Facebook semakin besar sehingga itu menguntungkan bagi pemegang saham. Yang nomor 4 itu nilai khusus. Ini juga hampir sama dengan nilai investasi, tapi kalau nilai khusus itu lebih kepada satu properti atau kepada satu real estate yang misalnya dia bersebelahan. Ada misalnya gedung perkantoran atau mall yang sudah kekurangan lahan parkir. Maka dia harus menambah lahan parkir karena dia tidak bisa membangun lebih tinggi, maka dia harus membeli tanah atau mengakuisisi tanah dari tanah yang di sebelah atau di belakangnya. Kebetulan ada tanah di belakangnya, ya milik pihak lain. Maka ya si manajemen mall itu bisa menawarkan, tapi dia harus menawar lebih tinggi karena dia punya kepentingan itu. Ya, pihak mall punya kepentingan untuk ngambil tanah itu. Kepentingan yang lebih itu memang harus dihargai. Inilah dikenal dengan nilai khusus, sehingga nilai khusus ini lebih tinggi dari nilai pasar supaya orang yang menginginkan tanah itu
bisa memperoleh menjadi milik dia dengan harga lebih tinggi. Kita bilang itu dengan nilai khusus. Nilai likuidasi ini sebenarnya ya turunan dari nilai pasar yang digunakan untuk kepentingan lelang dan lain sebagainya. Jual cepat seperti itu. Karena apa? Karena ada hal-hal yang orang terbatas. Kalau nilai pasar kan tuh nilai terbuka, nilai willing seller, willing buyer, pembeli yang berminat beli, penjual berminat menjual. Tapi kalau ada orang yang terpaksa menjual, ya lelang itu kan dia terpaksa menjual dan pembeli juga yang membeli dengan apa adanya. Nah, itu digunakan nilai likuidasi. Ya, ini diatur juga di dalam lelang ya, SPI 205. Nomor 6 nilai pasar untuk penggunaan yang ada. Nah, nanti ini juga sebenarnya bagian dari nilai pasar, sama definisi dengan nilai pasar. Cuma ada prinsip-prinsip yang dibedakan. Kalau nilai pasar itu prinsipnya atau premisnya harus menggunakan HBU. Premisnya di dalam menentukan nilai itu. Ya. Kalau nilai pasar penggunaan yang ada itu mengabaikan HBU. Kalau Anda baca dari definisinya ya tanpa memperhitungkan penggunaan tertinggi dan terbaik. Karena apa? Karena dia berprinsip, kalau kita misalnya menilai satu kantor, kantor apa? Kantor polisi. Maka tetap kita menghitung dia sebagai kantor polisi. Jadi meskipun kantor polisi atau kantor pajak, kiri kanannya itu komersial, hotel, mall dan segala macamnya, tetapi kita tetap menghitung dia atau kita tetap menilai dia sebagai kantor, kantor yang apa adanya. Maksudnya apa? Kalau nanti pembeli yang akan membeli ya gedung itu atau kantor itu tetap meneruskannya sebagai kantor, nggak boleh dia menggantinya kepada kepentingan lain. Ini namanya nilai pasar untuk penggunaan yang ada, ya. Nilai pasar untuk penggunaan yang ada. Lantas nomor 7 sudah tadi nilai pembangunan kembali. Nah, nilai penggantian wajar nomor 8. Ini untuk tujuan ganti kerugian. Anda bisa baca nanti di SPI 204, ya. Jadi nilai penggantian wajar ini itu adalah kombinasi nilai pasar plus plus. Jadi nilai pasar itu kita hitung dulu, baru kita tambahkan dengan nilai non fisik. Nilai non fisik itu misalnya biaya pindahnya, biaya solasium bukan biaya solasium, kerugian solasium itu misalnya ke apa karena dia udah tinggal lama di rumah itu, maka dia diberikan semacam premium, semacam tambahan yang dikenal dengan solasium, ya. Lantas kalau dia punya usaha diganti nanti kerugian usahanya, makanya itulah dia bukan hanya diganti rugi adalah real propertinya, tetapi dia juga diberikan yang lain-lain sehingga itu dikenal dengan nilai penggantian wajar. Baru yang ke-9 nilai potensial. Ini bisa misalnya kepada aset-aset yang memiliki potensial tapi dia belum diambil itu atau manfaatnya belum didapat. Ya misalnya tambang. Tambang itu kan kalau belum kita eksploitasi atau kita dieksplorasi kan belum bisa diapa-apain. Nah, ini kita sudah bisa menghitung nilai potensialnya. Nilai realisasi bersih nomor 10, 11, 12. Nilai realisasi bersih, nilai realisasi bersih terbatas, nilai realisasi bersih ya, ini sebenarnya nilai bersih untuk penggunaan yang ada ya. Oke, ini sebenarnya adalah turunan nilai pasar yang mana kita mengeluarkan seluruh biaya-biaya penyelesaian, biaya-biaya untuk menjualnya, apakah notaris, apakah agen dan segala macam. Kalau nilai realisasi bersih aja itu nilai pasar. Kalau nilai realisasi bersih terbatas itu turunan dari nilai likuidasi, ya, tapi dipotong dengan biaya-biaya. Ini yang nomor 11 sebelah kanan ini itu nggak ada ya, nomor 12 ya. Nilai realisasi bersih untuk penggunaan yang ada ini turunan dari nilai pasar untuk penggunaan yang ada. Oke. Nah, nomor 13, nomor 14 hampir sama. Nilai scrap itu nilai sisa, bukan nilai sisa ya. Semacam nilai sisa tapi memang barangnya nggak bisa dipakai lagi sehingga dijual sebagai rongsokan. Ini umumnya nggak masuk tanah. Dia kebanyakan pada mesin-mesin. Jadi besi tua lah, tapi dalam konteks nilai sisa. Bisa juga kita sebut dengan nilai pasar, kondisinya nanti nilai scrap. Kondisinya scrap, bukan nilai sisa ya. Kondisinya scrap.
Nah, kalau nilai sisa nggak manfaat, masih punya manfaat dia properti itu atau aset itu masih bisa dimanfaatkan oleh. Kalau nilai scrap nggak lagi, kecuali kita jual dalam keadaan rongsokan. Nilai sewa ini berhubungan kepada sewa. Anda sudah pelajari ya di nilai pasar sewa, di nilai pasar udah ada juga. Ya, ini hampir sama dia. Ya tentu hak sewanya ya, bukan bukan harga sewanya yang kita nilai, hak atas sewanya itu. Kalau nilai sinergi, ini penggabungan dari dua perusahaan, penggabungan dari dua aset. Tadi misalnya, oh mall-mall udah mengakuisisi tanah di belakangnya. Setelah digabung, kita nilai ulang, namanya bisa kita sebut dengan nilai sinergi. Tapi nilai sinergi ini umumnya digunakan juga untuk penilaian saham, penilaian bisnis. Merger, merger itu bisa pakai nilai sinergi. Lantas nilai wajar ini untuk akuntansi, untuk pelaporan keuangan. Anda bisa nanti baca di SPI 201 kalau perlu. Ya, definisi nilai wajar hampir sama dengan nilai pasar, tapi yang pasti nilai pasar itu sudah pasti nilai wajar, tapi nilai wajar belum tentu nilai pasar karena ada persyaratan persyaratan tertentu pada nilai pasar dan ada persyaratan tertentu pada nilai wajar. Nilai wajar khusus dan nilai equitable ini sebenarnya untuk penilaian bisnis dan ini umumnya ada yang dinilai saham-saham. Ya, kalau nilai wajar khusus itu apa? Perseteruan di pemegang saham. Ini biasanya kelompok minoritas, minoritas yang dia berseteru dengan pemegang saham mayoritas, maka ada istilah dissenting opinion. Maka dia minta nilai karena dia nggak, ya misalnya pemegang saham menjual harganya murah sekali, sementara pemegang saham minoritas nggak setuju, maka dia minta itu dinilai ulang, maka dia pakai penilai dengan nilai wajar khusus. Kalau nilai equitable nggak, seluruh pemegang saham setuju sepakat menggunakan asumsi yang mereka mau gunakan. Jadi dia meminta kepada penilai, nilai jangan pakai pasar ya, pakai kepada asumsi yang kami sepakati. Itu nilai equitable untuk pemegang saham. Ya, itu gambaran dari beberapa dasar nilai selain nilai pasar. Nanti Anda bisa baca langsung pada SPI 102 atau pada materi yang ada di modul. Tapi apa yang saya sampaikan ini akan bisa menambah wawasan Anda terhadap nilai pasar itu sendiri. Demikian, terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.